Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan petang hari ini kita akan kembali belajar nahwu dasar, ya, dasar-dasar tata bahasa Arab. Kita akan membaca dan menerjemahkan matan jurumiyah. Nanti saya bacakan, kemudian diikuti lafal per lafal atau kata per kata dengan artinya sama penanda-penandanya. Ya, kita baca per kata dengan artinya disertai dengan penanda-penanda atau isyarat dalam penerjemahan. Yang tujuannya penyematan isyarat dalam penerjemahan itu nantinya akan berguna untuk mengetahui kedudukan kata dalam struktur kalimat itu, dalam jumlah itu. Kita akan mengetahui dan akan terbiasa nanti setelah menggunakan isyarat dalam terjemahan yang ada isyarat misalnya adapun, ada itu, siapa atau apa, akan. Itu masing-masing memiliki maksud, ya. Kalau ada kata dalam bahasa Arab yang diawali dalam penerjemahan dengan adapun, berarti menunjukkan bahwa kata tersebut berkedudukan sebagai mubtada. Adapun nanti kalau diberi isyarat dengan kata itu, berarti kedudukannya sebagai khobar. Kalau suatu kata diterjemahkan, kita beri isyarat siapa atau apa, berarti nanti dia jatuhnya setelah kata isyarat itu adalah sebagai fa'ilnya. Ya. Dan nanti ada struktur yang lain, ya. Ada badal, tamyiz, hal, dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari secara pelan-pelan. Mungkin di awal kalian bingung, tapi nggak masalah, namanya baru belajar, bingung itu wajar. Dan mungkin juga ada kalimat-kalimat yang atau pengertian-pengertian yang kalian masih tidak terlalu memahami, nggak apa-apa. Nanti ada bagian-bagian penting yang perlu kita tekankan dan ada bagian-bagian yang bisa kita abaikan sementara. Yang nantinya kalau kita sudah berjalan jauh, kita akan memahami, pada akhirnya akan memahami maksudnya apa sebenarnya. Baik, kita awali dari yang pertama, mulai dari pengertian kalam. Ya, dibuka kitabnya. Diikuti ya, saya bacakan, kalian ikuti. Terus nanti kalau sekiranya sudah mulai bisa, kalian yang membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalamu adapun kalam, huwa dia kalam itu, al-lafdhu lafal, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang berfaidah, yang bermakna, bil wad'i dengan sengaja. Al-kalamu adapun kalam, huwa dia kalam itu, al-lafdhu lafal, al-murakkabu
yang tersusun, al-mufidu, yang bermakna, bil wad'i, dengan sengaja. Ini pengertian kalam, lafal yang tersusun, memiliki maksud, punya makna dan sengaja, punya maksud, satu niat ya, dengan kesengajaan. Wa aqsamuhu, dan adapun pembagiannya, itu salah satun, tiga, ismun, isim, wa fi'lun, dan fi'il, wa harfun, dan huruf, ja'a, yang datanglah ia, limakna, memiliki makna, wa aqsamuhu, dan adapun pembagiannya, itu salah satun, tiga, ismun, isim, wa fi'lun, dan fi'il, wa harfun, dan huruf, ja'a limakna, yang bermakna. Nah, bisa kalian urai, ja'a datanglah ia, limakna, memiliki makna, atau langsung aja ja'a limakna, yang bermakna. Fal ismu, adapun isim, yu'rafu, diketahui, bil khafdi, dengan khafat, wa tanwini, dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dan masuknya alif lam, wa hurufil khafdi, dan huruf khafat, wahia, dan dia huruf khafat itu, min, wa ila, dan ila, wa an, dan an, wa ala, dan ala, wa fi, dan fi, wa rubba, dan rubba, wal ba'u, dan ba, wal kafu, dan kaf, wal lamu, dan lam, wa hurufil qasami, dan wa huruful qasami, dan huruf qasam, wahia, dan dia huruf qasam itu, al wawu, wawu, wal ba'u, dan ba, wa ta'u, dan ta. Ini ciri-ciri, sebentar, ini pembagian kalam itu ada, tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kemudian isim itu tanda-tandanya atau ciri-cirinya antara lain yu'rafu bil khafdi. Ciri-cirinya satu, khafat, dua, tanwin, tiga, masuknya alif lam, yang keempat, ada huruf khafat, yang huruf khafat itu antara lain min, ila, an, ya. Kemudian huruf qasam. Yang huruf qasam itu antara lain ya, wawu, ba, dan ta. Sekarang yang fi'il. Tadi isim, sekarang yang fi'il. Wal fi'lu, dan adapun fi'il, yu'rafu, diketahuilah ia fi'il, bi qad, dengan qad, wasini, dan sin, wasaufa, dan saufa, wata'it ta'nisi, dan tak ta'nis, as-sakinati, yang mati. Ini ciri-ciri fi'il, bisa kemasukan qad, sin, saufa.
dan tak taknis. Ya, kalau kalian membaca Al-Qur'an ada kadang yang masukkan sin, misalnya saufa, misalnya saufata lamun, atau saya lamun yang sin. Qad aflaha, qad qamatis shalah. Kemudian huruf, ya, ini yang ketiga, berarti dari pembagian kalam. Kan tadi pembagian kalam ada 3, isim, fiil, dan huruf. Sekarang yang hurufnya. Wal harfu, dan adapun huruf itu ma apa-apa la yasluhu, yang tidak layak, ma'ahu, bersamanya, apa, dalil isim, wala dalilul fi'li, dan tidak pula dalil fi'il. Nah, ini yang huruf, berarti apa-apa yang tidak masuk kriteria ciri-ciri isim maupun fi'il. Berarti itu masuk kategori huruf. Nah, ini baru pengertian kalam dan pembagiannya. Ya, sekarang coba untuk membaca dan mengartikan. Putra atau putri dulu? Putra dulu. Ya. Siapa yang membaca? Rozikin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, adapun kalam, huwa, dia kalam itu, al-lafdu, lafal, al-murakabu, yang tersusun, al-mufidu, yang berfaedah atau bermakna, bil wad'i, dengan sengaja, wa akasamuhu, dan adapun pembagiannya itu salah satu 3, ismun, isim, wa fi'lun, dan fi'il, wa harfun, dan huruf, ja'a li makna, yang bermakna. Fal ismu, maka adapun isim, yu'rafu, diketahuilah ia isim, bil khafdi, dengan khafat, wa tanwini, dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dan masuknya alif dan masuknya alif lam, wa hurufil khafdi, dan huruf khafat, wa hiya, dan dia huruf khafat itu, min, wa ila, dan ila, wa an, dan an, wa ala, dan ala, wa fi, dan fi, wa rubba, dan ba, wal rubba, dan rubba, wal ba'u, dan ba, wal kafu, dan kaf, wal lamu, dan lam, huruful qasami, dan huruf qasam, wahia, dan dia huruf qasam itu, al wawu, wal ba'u, dan ba, wat ta'u, dan ta, wal fi'lu yu'rafu, dan wal fi'lu, dan adapun fi'il yu'rafu, diketahui, biqad, dengan qad, wasini, dan sin, wasaufa, dan saufa, wa ta'id ta'nithi, dan tak taknis, as-sakinati, yang mati, wal huruf harfu, dan adapun huruf, ma apa-apa, la yasluhu, tidak pantas, ma'ahu, bersamanya, dalilul ismi, dalilul ismi, dalil isim, wala dalilul fi'li, dan dalil fi'il, dan tidak pula dalil fi'il. Ya, terima kasih untuk Mas Rozikin yang sudah membaca. Ya, kita sekali lagi kita baca, setelah itu lanjutkan bab berikutnya. Baik, perhatikan untuk diikuti kembali supaya semakin hafal dan faham. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, adapun kalam,
Huwa dia kalam itu al-lafzu lafal al-murakkabu yang tersusun al-mufidu yang bermakna bil wad'i dengan sengaja wa qasamuhu dan adapun pembagiannya itu salah satun 3 ismun isim wa fi'lun dan fi'il wa harfun dan huruf ja'a li makna yang bermakna fal ismu maka adapun isim itu yu'rafu diketahui bil khafdi dengan khafat wa tanwini dan tanwin wa dukhulil alifi wa dukhulil alifi wal lami dan masuknya alif dan lam wa hurufil khafdi dan huruf khafat wahia dan dia huruf khafat itu min wa ila dan ila wa an dan an wa ala dan ala wa fi dan fi wa rubba dan rubba wal ba'u dan ba wal kafu dan kaf wal lamu dan lam wa huruful qasami dan huruf qasam wahia dan dia huruf qasam itu al wawu wawu wal ba'u dan ba wa ta'u dan ta wal fi'lu dan adapun fi'il itu yu'rafu diketahuilah ia fi'il biqad dengan qad wasini dan sin wasaufa dan saufa wa ta'it ta'nisi dan tak ta'nis as-sakinati yang mati wal harfu dan adapun huruf itu ma apa-apa la yasluhu yang tidak layak mangahu bersamanya apa dalilul ismi dalil isim wala dalilul fi'li dan tidak pula dalil fi'il. Ya, kita selesai satu bahasan. Berikutnya bab i'rab. Babul i'rabi. Perhatikan dulu. Babul i'rabi, adapun ini itu bab i'rab. Ini satu judul. Sebenarnya ini ada kata sebelumnya yang dihilangkan. Maka kita terjemahkan adapun ini itu babul i'rabi. Perhatikan dulu sebelum diikuti. Babul i'rabi, adapun ini itu bab i'rab. Al-i'rabu, adapun i'rab, huwa dia i'rab itu taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata. Likhtilafil awamili, karena perbedaan amil-amil ad-dakhilati yang masuk alaiha atasnya. Lafdhon baik secara lafal au takdiron atau perkiraan. Babul i'rabi. Adapun ini itu. Bab i'rab. Al-i'rabu. Adapun i'rab itu. Huwa dia i'rab itu. Taghyiru awakhiril kalimi. Perubahan akhir kata. Likhtilafil awamili. Karena perbedaan amil-amil ad-dakhilati yang masuk alaiha atasnya. Lafdhon baik secara lafal
au takdiron atau perkiraan. Nah, coba dulu per frasa ini ya, per satu bagian. Anak putri yang baca. Dari pojok ya, paling pojok. Ya, silakan untuk bergantian baca dari paling pojok. Dari babul i'rabi. Babul i'rabi. Adapun i'rab ini itu bab i'rab. Al-i'rabu, adapun i'rab itu huwa dia i'rab itu taghyirul awakhiril kalimi. Taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata, likhtilafil awamili, karena perbedaan amil-amil, ad-dakhilati yang masuk, alaiha atasnya, lafdon baik secara lafal, au taqdiron atau perkiraan. Alhamdulillah lancar. Berikutnya diikuti lagi di apa? Perhatikan kelanjutannya. Wa aqsamuhu, dan adapun pembagiannya itu arba'atun 4. Baleni kompak ya. Wa aqsamuhu, dan adapun pembagiannya itu arba'atun 4, yaitu raf'un rafa' wa nasbun dan nasab, wa khafdun dan khafat, wa jazmun dan jazm. Sekali lagi, wa qasamuhu, dan adapun pembagiannya itu arba'atun 4, yaitu raf'un rafa' wa nasbun dan nasab, wa khafdun dan khafat, wa jazmun dan jazm. Falil asma'i, dan bagi isim-isim, min dzalika, dari yang demikian itu, ar-raf'u rafa' wan nasbu dan nasab, wal khafdu dan khafat, wala jazma dan tidak ada jazm, fiha padanya. Kita terangkan sedikit bahwa i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Yang sederhananya, ketika kata itu di akhir bunyinya u, a atau i, ya, ini di bahasan tentang i'rab. Nah, nanti di antara tandanya yang pokok kan dhammah, fathah dan kasroh. Maka ini kan perubahan akhir kata a, i, u-nya. Nah, seperti apa? Nah, ini dipelajari dalam bab ini, bab i'rab, perubahan akhir kata. Yang perubahan itu disebabkan adanya amil-amil yang masuk pada kata itu. Amil-amil ini maksudnya ya, unsur, faktor yang menjadikan kata itu berubah akhir katanya. Baik secara lafal memang nyata ada apa namanya amil yang masuk kepadanya, au takdiran atau sifatnya adalah perkiraan, ya, diasumsikan, diperkirakan. Kemudian pembagian i'rab itu ada 4. Ya, ini yang penting diingat-ingat, pembagian i'rab itu ada 4. 1 rofa, 2 nasab, 3 khafat, dan yang keempat jazm. Diingat-ingat, rofa, nasab,
khofat, dan jazm. Nah, berikutnya kan kita sudah mengenal jenis kata. Nah, ini ketika kita akan menerjemahkan atau membaca teks bahasa Arab, maka pertama kan mengidentifikasi jenis kata itu masuk isim, fiil, atau huruf. Ini yang paling pokok, yang pertama harus dikenali. Ya, jenis kata itu masuk kategori isim, fiil, atau huruf. Nah, sekarang kaitannya dengan perubahan akhir kata, maka isim itu memiliki i'rab apa saja? Rofa, nasab, dan khofat. Dan tidak memiliki i'rab jazm. Di isim itu perubahan akhir katanya ada 3, rofa, nasab, dan khofat. Tidak ada jazm, berarti anti jazm ini. Ya. Baik, kita ulang sedikit. Falil asma'i, maka bagi isim, min dzalika, dari yang demikian itu, ar-raf'u, rofa, wan nasbu, dan nasab, wal khafdu, dan khofat, wala jazma fiha, dan tidak ada jazm padanya. Falil asma'i maksudnya bagi isim itu memiliki i'rab rofa, nasab, khofat, dan tidak ada jazm. Berikutnya, walil af'ali, dan bagi fi'il-fi'il, min dzalika, dari yang demikian itu, ar-raf'u, rofa, wan nasbu, dan nasab, wal jazmu, dan jazm, wala khafdha, dan tidak ada khofat, fiha, padanya. Sekarang dibaca dan diterjemahkan. Siapa yang membaca? Putra atau putri? Putra bilang putri, putri bilang putra. Putra putri, satu-satu kok putra putri. Nah, berarti yang putra dulu. Siapa? Reva. Bacakan. Dari tadi bab i'rab sudah ya. Berarti dari ini. Dari enggak apa-apa, dari babul i'rab ya, diulang dari babul i'rab. Babul i'rabi sampai selesai. Babul i'rab, adapun ini itu bab i'rab. Al-i'rabu, adapun i'rab, huwa, dia itu i'rab, takhyiru awakhiril kalimi. Dia i'rab itu kebalik kamu. Huwa, dia i'rab itu, Huwa, dia i'rab itu, takhyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kata, lil awamili, karena amil-amil, perbedaan amil-amil ad-dakhilati, yang masuk alaiha, atasnya, lafdon, baik secara lafad, au taqdiron, atau perkiraan, waqsamuhu, dan adapun pembagiannya itu arba'atun, 4, raf'u, rofa, raf'un, rofa, wa nasbun, nasab, dan nasab, wa khafdun, dan khafat, wa jasmun, dan jazm. Falil asma'i, maka adapun isim-isim itu dzalika, maka yang demikian itu ar-raf'u. falil asma'i, maka adapun isim-isim min dzalika, dari yang demikian itu ar-raf'u, rafa, wan nasbu, dan nasab, wal khafdu, dan khafat, wala jasma, dan tidak ada jazm fiha, padanya. Walil af'ali, dan adapun fa'il-fa'il min dzalika, dari yang demikian itu ar-raf'u, rafa, wan nasbu, dan nasab, wal jasmu, dan jazm, wala khafdha,
dan tidak ada khofat fiha padanya. Berikutnya bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Dibuka kembali. Saya bacakan dulu untuk diperhatikan supaya mengerti, kemudian ditirukan. Setelah agak lancar, kalian yang secara individu membaca dengan menerjemahkan. Sekarang untuk perhatikan dulu, kalian menyimak. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Adapun ini itu bab pengetahuan tentang tanda-tanda i'rab. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Tadi kan sudah kita bahas tentang i'rab. Ada rofa, nasab, khofat, dan jazm. Nah, sekarang mengetahui tanda-tanda i'rab. Adapun ini itu bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Lirraf'i bagi rofa itu arba'u alamatin, 4 tanda, yaitu al-dhummatu dhummah, wal wawu dan wawu, wal alifu dan alif, wan nunu dan nun. Ini yang pokok harus dihafal betul. Rofa memiliki 4 tanda. Rofa ada 4 tanda. 1 dhummah, 2 wawu, 3 alif, 4 nun. Ini wajib hafal. Sampai mati kamu wajib hafal nih. Oke. Dhummah, wawu, alif, dan nun. Untuk supaya ingat ini apa ya? Disingkat ya, disingkat. Tuan. Lebih gampang malah dua anu ya, dua anu. Dhamma, alif, wawu. Dhammah, wawu, alif, dan nun. Tanda apa itu? I'rab apa? Rofa. Oke. Berikutnya, perhatikan dulu, nggak usah diikuti. Fa'ammal dhummatu, maka adapun dhummah itu fatakunu, menjadilah ia dhummah itu alamatan tanda, lirraf'i bagi rofa, fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat, yaitu fil ismil mufradi, pada isim mufrad, wa jam'it taksiri dan jamak taksir, wa jam'il muannasis salimi dan jamak muannas salim, wal fi'lil mudhari dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, alladzi yang ia fi'il mudhari itu lam yattasil tidak bersambung bi akhirih pada akhirnya syai'un dengan sesuatu. Syai'un sesuatu. Maaf, saya ulangi. Alladzi yang ia fi'il mudhari lam yattasil tidak bersambung ia fi'il mudhari bi akhirih pada akhirnya apa? Syai'un sesuatu. Baik. Pelan-pelan. Tadi tanda rofa salah satunya dhummah. Nah, dhummah itu menjadi tanda rofa pada 4 tempat, pada 4 bentuk. Ada 1 isim mufrad. Jadi kalau isim mufrad tanda rofanya dhummah. Yang kedua wa jam'it taksir, jamak taksir, wa jam'il muannasis salimi dan jamak mu'annas salim, wal fi'lil mudhari dan fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari itu tidak bersambung dengan sesuatu. Ya, dengan sesuatu itu nanti ada keterangannya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Adapun ini itu bab pengetahuan tentang tanda-tanda i'rab. Lirraf'i, bagi rafa, arba'u alamatin, memiliki 4 tanda. Al-dummatu, dummah, wal wawu, dan wawu, wal alifu, dan alif, wan nunu, dan nun. Fa ammal dummatu, maka adapun dummah, fatakunu, maka menjadilah ia dummah itu alamatan tanda, lirraf'i, bagi rafa, fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Wa jam'it taksiri, dan jamak taksir. Wa jam'il muannasis salimi, dan jamak muannas salim. Wal fi'lil mudhari, dan fi'il mudhari. Alladzi, yang ia fi'il mudhari, lam yattasil, tidak bersambung ia fi'il mudhari, bi akhirihi, pada akhirnya, apa syai'un, sesuatu. Ya, dibaca perwakilan putri yang baca. Tadi siapa? Romi. Sekarang Iha, Raihana. Dari babu ma'rifati alamatil i'rabi. Silakan. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Adapun ini itu bab pengetahuan tanda-tanda i'rab. Lirraf'i, bagi rafa, arba'u alamatin, 4 tanda. Ad-dhammatu, dhammah, wal wawu, dan wawu, wal alifu, dan alif, wan nunu, dan nun. Fa amma dhammatu, maka adapun dhammah, fatakunu, maka menjadilah ia dhammah itu alamatan tanda, lirraf'i, bagi rafa, fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Wa jam'i taksiri, dan jamak taksir. Wa jam'il muannatsis salimi, dan jamak muannas salim. Wal fi'lil mudhari', dan fi'il mudhari'. Alladzi, yang ia fi'il mudhari' itu lam yattasil, tidak bersambung, bi akhirihi, pada akhirnya, syai'un, sesuatu pun. Berikutnya yang tanda i'rab, tanda i'rab rafa dengan wawu. Wa ammal wawu, dan adapun wawu, fatakunu, maka menjadilah ia wawu itu alamatan tanda, lirraf'i, bagi rafa, fi maudhi'aini, pada 2 tempat. Fi jam'il mudzakkaris salimi, pada jamak mudzakkar salim. Wa fil asma'il khamsati, dan pada asmaul khamsah. Wahia, dan dia asmaul khamsah itu, abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dhu malin. Perhatikan, wawu menjadi tanda bagi rofa pada 2 tempat.
Satu, jamak mudzakar salim. Yang kedua, asmaul khamsah. Isim-isim yang 5, yaitu abuka, ahuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ya. Dah, sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Wah, senang banget Ramu, senang banget. Barusan kan kamu, Pak, maksudnya ini itu apa? Jamak taksir, jamak muannas salim, asmaul khamsah, dan ya nanti diperdalam. Ini sebenarnya kan pernah kita sampaikan sebelum masuk ke bab ini, kita telah lebih dahulu belajar untuk menganalisa kata ya, yang isim, fiil, dan huruf beserta seluruh ciri-cirinya, contoh-contohnya, dan macam-macamnya itu. Maka mestinya kalian sudah mengenal ketika tadi disebut-sebut ada isim mufrad, ada jamak taksir, jamak muannas salim, maka sudah lewat itu. Sudah lewat saking apa? Lewat 12 wes hilang. Ya nanti kita akan uji ya. Maka apakah masih mengingat ya? Apakah masih ingat ataukah sudah lupa? Dan nanti pelan-pelan sambil kita ingatkan kembali. Nah ini untuk murojaah sebenarnya, untuk mengulang dan supaya kalian nanti bisa lebih mendalami lagi. Saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Dilanjutkan pada hari besok. Ya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.